jelas sekali sangat mendukung pemotongan biaya logistik ya. Jadi 23,5% dari PDB itu adalah biaya logistik nasional kita yang sangat tinggi dibandingkan negara tetangga misalnya Malaysia hanya 13%. Nah, berarti kita bisa mengefisienkan 10% tadi, katakan itu sebuah target. Bagaimana caranya? Ini yang menjadi pertanyaan. Tadi diberitahu secara teknis itu ada stikernya. Oke, stiker adalah satu hal gitu ya. Tapi yang paling penting di sini kan kemauan pemerintah dan para elit itu untuk jelas komit ya, bersepakat untuk mengatakan tidak boleh lagi ada pungli. Apakah dari siapapun ya, mau dari memang ya kita lihat punglinya tadi disebut ada organisasi-organisasi ABCD sekalipun. Nah, yang seperti ini kan harus jelas-jelas menjadi komitmen publik ya dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan apa pertanyaannya kalau ada larangan apa sanksinya gitu. Jadi bukan sekedar mengatakan mari kita buat sebuah organisasi baru gitu kan. Kalau organisasi baru itu kan belum menjelaskan teknis operasionalnya bagaimana gitu. Nah, yang kita bayangkan adalah pemerintah komitmen untuk melakukan pada pemerintah daerah pengawasan yang sangat efektif gitu ya. Berarti bupati punya target di situ. Apakah itu pada level nasional kebijakannya ya, tetapi pada level operasional ada di pemerintah daerah. Karena di situ ada kepolisiannya, ada bupatinya yang berkepentingan untuk meningkatkan daya saing ekspor kalau barangnya dari produk kabupaten atau kota yang bersangkutan gitu ya. Nah, saya pikir ini tindakan teknis yang harus difikirkan karena yang di masa lalu katakan premanisme itu kan siapa yang jadi preman? Pertanyaannya apakah preman berasal dari pemerintah atau swasta yang di backup oleh aparat bisa saja gitu ya atau birokrat gitu kan. Jadi tanda kutip preman ini apakah organisasi X gitu kan yang tadi disebut organisasi tidak usah disebut namanya tetapi organisasi yang di backup oleh siapa gitu ya. Nah, ini hal-hal yang harus jelas di mata publik. Disitulah peran dari bukan hanya pemerintah dan swasta tetapi masyarakat luas itu bisa ikut serta mengawasi gitu ya. Jadi kalau tadi disebut swasta itu adalah pengusahanya, tetapi pengusaha itu kan menyangkut lapangan kerja bagi masyarakat luas ya. Jadi tadi supir truknya protes gitu kan. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa diawasi gitu ya, disikapi. Tetapi bagaimana melakukannya secara teknis operasional? Ya komitmen. Ya jadi berarti apakah nanti ada pusat pelayanan yang mengatakan kalau ada premanisme di jalan silahkan lapor dan laporan itu harus ada tindak lanjut gitu ya. Itu sebagai kinerja kan ukuran kinerja sebuah Pemda pemerintah daerah misalnya. Jadi pemerintah pusat dan daerah kolaborasi kan siapa yang mengambil kutipan tadi gitu. Nah, ini saya bayangkan komitmen seperti ini perlu keseriusan dari pemerintah pusat daerah ya. Jadi bukan sekedar membuat badan baru dengan segala aturan baru, tetapi lebih kepada penjelasan siapa bertanggung jawab apa gitu ya. Karena tadi angkanya toh sudah keluar ya, kira-kira 23,5% bandingkan negara tetangga 13%, jadi ada gap 10% gitu ya. Tapi 10% ini kan ternyata dibagi-bagi rata di daerah mana gitu kan, pemerintah daerah ikut kebagian nggak begitu, misalnya aparatnya kan. Jadi ini adalah semacam kutipan itu pajak tambahan yang tidak tercatat di Departemen Pajak, padahal pajak sedang memerlukan target gitu kan. Kalau memang ada pajak, ya pajak itu lebih baik masuk ke revenue pemerintah. Tapi kalau ini kan enggak, masuk ke kantong preman gitu. Jadi preman yang mungkin nyetor kepada aparat yang memang ikut serta menikmati kan. Jadi ini hal-hal yang perlu jelas siapa menikmati apa gitu ya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.